Bersama PUPR, sigap membangun negeri. Ke Pantura lewat Wonogiri. Cakep. Sahabat PUPR yang pada ceria, ketemu lagi nih sama Lilis. I'm sorry. Hari ini tentunya seperti biasa di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tentunya kita akan membahas sebuah proyek dari PUPR. Salah satunya adalah Pantura dan Pansela. Tapi kali ini seperti biasa, Lilis nggak akan sendirian karena Lilis telah hadirkan seorang gadis Pantura. Waduh, langsung nih ya. Apa kabar Mbak Laila? Alhamdulillah. Boleh kita kenalan dulu nih sama yang para penonton podcast kita nih. Mbak Laila ini dari bagian apa? Saya dari Pantura. Dari Pantura. Karena tadi saya dari Biro Komunikasi Publik. Halo semuanya, para pendengar setia podcast Sigap Membangun Negeri. Cakep. Nah, tapi kalau ngomongin yang namanya Pantura dan Pansela, kita juga harus hadirkan yang punya kawasan dong. Iya dong. Nah, Pastinya. hari ini kita ditemenin sama siapa nih Mbak Laila? Hari ini kita ditemenin sama Bapak Nunu Nugraha. Iya. Siap. Oke. Berarti kalau Pak Nunu nih, panggilannya karena masih muda jangan Bapak lah ya. Ya. Kak Nunu, Kak Nunu. dari C ya. I'm Kak sorry, Nunu. itu beda ya, itu beda program jeng itu mah ya. Nah, tapi kalau ngomongin yang namanya Pantura, namanya Pansela, mendingan kita bahas sedikit dulu nih ke Kak Nununya. Iya. Kalau Kak Nunu sendiri sebetulnya di PUPR nih dari bagian apa sih Kak? Kalau saya bertugas di Direktorat Jenderal Bina Marga di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat dengan jabatan saya sehari-hari Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Udah pas. Luar biasa. Tapi Mbak Laila, kalau ngomongin yang namanya jalan, ini kita nih harus tahu dulu. Memang tuh yang namanya jalan, Pak, ada jenis-jenisnya ya, ada tipe-tipenya. Coba Pak, kalau berdasarkan jenisnya, jalan di Indonesia tuh memang ada jenis jalan apa sih? Katanya ada jalan kenangan, jalan Ada menuju jalur hatimu. surga. Oh jangan dong, I'm sorry. Coba Pak, kalau berdasarkan jenisnya nih, jalan tuh ada jenisnya apa aja sih? Jadi kalau jenis itu ada peruntukannya Mbak. Jadi kalau peruntukan itu ada jalan umum. Jalan umum itu yang sehari-hari kita lewatin. Oh. Dan juga ada jalan khusus, itu jalan khusus biasanya jalan tambang atau jalan di instalasi komplek militer. Kalau menurut sistem itu ada sistem sistem jaringan jalan primer maupun jalan sistem jaringan sekunder. Wow. Lalu kalau untuk jaringan jalan itu, jalan umum menurut fungsinya itu ada 4. Itu jalan arteri. Itu jalan arteri biasanya jalan yang menghubungkan dari pusat kegiatan nasional yang satu ke pusat kegiatan nasional yang lainnya. Aduh, ada yang lebih simpel nggak gitu tuh. Kalau jalan arteri tuh gini deh, gampangnya tuh sahabat PUPR biar tahu. Kalau jalan arteri, contoh jalannya tuh apa tuh? Jalan mana? Jalan Pantura yang akan kita bahas itu merupakan salah satu contoh jalan arteri. Jalan arteri Iya. karena menghubungkan kegiatan nasional. Iya, contohnya Pantura Jawa. Pantura Jawa ini menghubungkan dari Merak, di sana ada Pelabuhan. pelabuhan penyeberangan, sampai dengan Banyuwangi yang merupakan ada penyeberangan juga. Oh. Itu ke Pulau Bali, itu Saya aja baru tahu loh. arteri. Nah, Terus, itu Pak, lanjut, arteri. Setelah itu, Setelah arteri ada namanya jalan kolektor. Kolektor. Itu kalau jalan kolektor itu menghubungkan dari pusat kegiatan wilayah yang satu ke pusat kegiatan wilayah lainnya, ataupun dari pusat contohnya? kegiatan nasional ke pusat kegiatan wilayah seperti itu. contohnya deh Pak, kalau jalan kolektor tuh yang mana kan kita harus tahu ya. Jangan sampai takutnya saya ketukar sama jalan kenangan bersamanya gitu, disangka jalan kolektor. Karena anggapan saya jalan kolektor tuh kayak yang suka pakai kacamata, ada orang keker-keker kayak jalan debt kolektor gitu Pak, beda ya. Cuma lampu merah ya, beda-beda. I'm sorry, kalau jalan kolektor tuh contohnya jalan mana sih Pak? Nah, ini yang kita akan bahas juga, ini Jalan Pansela, Jalan Pantai Selatan, itu menghubungkan satu kawasan pusat kegiatan wilayah yang satu dengan pusat kegiatan wilayah yang lain. Kita ambil contoh seperti kalau untuk Pansela ini dari Pelabuhan Ratu, dari Pelabuhan Ratu. Daerah saya tuh Pak. Oh, daerah Mbaknya. Makanya gitu. saya titisan Ratu Pantai. Pantas bajunya hijau gitu. Iya. I'm sorry, ini Ya, itu dari efek-efek Pelabuhan Pansela nih. Ratu sampai dengan ke kawasan Pamengpek ataupun sampai Pangandaran, itu salah satu contohnya. Itu menghubungkan Oke. pusat kegiatan wilayah yang satu sampai dengan pusat kegiatan wilayah yang lainnya.
Pantura itu jadi arteri, Pansela kolektor. Kolektor. Seperti itu. Jadi sekarang sahabat PUPR tahu ya, kalau ternyata jangan sampai kalian tahu nama jalannya tapi nggak tahu jenisnya. Ternyata jalan ini ada jenisnya macam-macam ya. Tadi berdasarkan fungsinya, berdasarkan kegunaannya, itu ternyata macam-macam. Tapi masih ada lagi Mbak, masih ada selain lagi. jalan arteri dan jalan kolektor itu masih ada, itu jalan lokal. Jalan lokal itu biasanya yang tidak menghubungkan pusat kegiatan wilayah yang satu dengan pusat kegiatan wilayah yang lain. Contohnya mungkin gang, pemukiman Kalau itu. gang itu pemukiman itu maksudnya jalan lingkungan. Oh, jalan Jadi lingkungan itu yang maksudnya. keempat kalau untuk fungsinya itu. Oh, Jadi oke. setelah jalan kolektor ada jalan lokal, lalu jalan lingkungan. Kalau jalan lokal tuh Jalan lokal mungkin sekitar di dalam kota lah. Mungkin kalau saya tinggal di Bandung, itu dari kantor saya itu jalan Sindang Laya menuju jalan Pasir Impun itu namanya jalan lokal seperti itu. Iya, Kalau iya, di Bogor mungkin Jalan Suryalaya ya, itu jalan lokal. Oh. Jalan lokal biasa identik dengan jalan kota ataupun jalan kabupaten seperti itu. Izin Pak Nunu, kalau jalan ke hatimu masuknya jenis jalan mana? Oh. Waduh, itu maksudnya jangan Mbak, itu jalan sesat itu Mbak. Jalan sesat. Ya, I'm sorry. Nah, tapi itu kan berdasarkan fungsinya. Iya. Nah, ada lagi mungkin berdasarkan apa gitu? Ada jalan berdasarkan status ya Mbak, seperti yang kita bahas ini. Sebentar, jalan aja punya status, masa kita enggak? Kamu kapan di status ini? Iya bener, I'm sorry. Belum dijawab Mbak, kapan status ini? Sesaat lagi setelah yang satu ini. Nah, kalau jalan berdasarkan statusnya nih, ada apa aja? Jalan yang berdasarkan status ya, yang akan kita bahas ini salah satunya adalah jalan nasional. Itu contohnya jalan Pantura dan jalan Pansela. Oke. Lalu ada jalan provinsi. Nah, ini nih. Ini jalan provinsi ini biasanya yang kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oke. Lalu ada jalan kabupaten, jalan kota, ini yang kewenangannya untuk penyelenggaraannya oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Lalu ini jalan desa, bisa dibilang jalan lingkungan lah Mbak. Oh, siap. Misalkan jalan dari kelurahan, dari jalan kelurahan menuju rumah Mbak itu Iya. itu jalan desa lah. Jalan desa. Ya, itu berdasarkan statusnya. Status. Iya. Jadi sekarang sahabat PUPR udah pada tahu nih. Jadi kalau misalnya ditanya, oh jenis-jenis jalan ada macam-macam berdasarkan fungsinya, berdasarkan statusnya, dan banyak sekali lah ya. Mbak, itu tadi yang apa? Jalan nasional itu biasanya tandanya garis-garis kuning itu kan Pak. Iya. Yang kuning itu pasti Marka jalan kuning. nasional. Marka kuning. Marka kuning Kalau itu Mbak lihat penandanya. di jalan warnanya kuning itu artinya jalan nasional. Oh, saya baru tahu ya. Iya. Jadi kalau di jalan besar kita lihat marka kuning artinya itu adalah masuk ke jalan nasional. Kalau misalkan tandanya apa lagi nih Pak selain kuning? Jadi kuning mungkin ini nggak semua ya Mbak Lela. Jadi kuning itu kalau untuk yang 4 lane itu marka tepinya. Marka tepinya itu marka tepi yang di tengahnya itu yang median, yang berbatasan dengan median itu markanya kuning, itu adalah jalan nasional. Tapi untuk jalan-jalan yang 2 lajur itu adalah marka tengahnya. Kita suka lihat marka yang di tengah, itu ada marka yang solid, yang tersambung terus ataupun marka terputus-putus. Kalau itu warnanya kuning, itu adalah jalan nasional. Jalan nasional. Wah. Oh, jadi gitu tahu, ya. kan? Berdasarkan warnanya bisa tahu kita. Nah, Mbak Lela mau nanya apa nih sama Pak Kak Nunu gitu. Nah, kalau mohon dijelaskan nih Kak Nunu, jadi grogi saya ngelihat Kak Nunu. Jangan minta lagu ya, beda Kak Nununya. Mau nanya apa sok Kak Lela? Kalau Pantura itu meliputi wilayah mana saja, kalau Pansela juga mana aja. Soalnya saya juga masih bingung Pantura, Pansela karena jarang jalan-jalan, jarang pergi. Iya, benar. Mungkin bisa dijelasin sama kita. Sebetulnya memang banyak yang kadang ketukar nih Pak. Iya. Apalagi sahabat PUPR sering jalan tapi nggak tahu jalur yang mereka lewatin tuh ini tuh Pantura atau Pansela ya. Nah, mungkin bisa dijelasin kalau Pantura dulu deh ya. Iya. Oke, Pantura tuh wilayah yang dilaluinya tuh apa aja sih? Daerah mana aja? Kalau simple aja, kalau buat teman-teman yang orang awam, Pantura, mana sih yang masuk jalur Pantura? Itu Pantura adalah merupakan singkatan, jadi pantai utara, berarti itu melewati utara dari Pulau Jawa. Kalau seperti itu yang terhubung dari mulai Merak sampai dengan Banyuwangi, itu ada Provinsi Banten, Provinsi DKI sedikit, lalu
Provinsi Jawa Barat, lalu Provinsi Jawa Tengah sampai Jawa Timur, ujungnya itu di Banyuwangi seperti itu. Oh, ujungnya itu Banyuwangi. Pantura. Itu Pantura. Iya, Pantura. Kalau Pansela, Kalau Pansela kembali lagi seperti namanya Mbak, jadi pantai selatan. Itu Nah. yang berada di koridor selatan Pulau Jawa ini. Ini kalau dari mana selatan ini, mulainya juga dari Banten itu ada namanya Tanjung Lesung. Tanjung Lesung itu masuk nanti ke Jawa Barat di daerah Cibareno, namanya perbatasan Provinsi Banten dengan Jawa Barat. Lanjut terus di Jawa Barat sampai terakhir nanti di Jawa Barat ketemu dengan Pangandaran. oh, iya. Pangandaran itu batas Jateng, masuk Kali Pucang, jadi di Jawa Tengah, nanti sampai pun akhirnya di Jawa Timur itu di Banyuwangi juga, seperti itu. Tuh kan Kak Laila sekarang udah tahu Udah ya. tahu. Jadi perbedaan antara jalur Pantura sama Pansela itu ya memang perbedaannya dilihat dari namanya aja kan. Nah, kalau misalkan para pemudik, ada sahabat PUPR yang memudik lewat jalur Pantura, dulu kita bahas fokus Pantura. Ada nggak sih Pak destinasi wisata yang paling menarik yang kayaknya wajib nih kita kunjungi di jalur Pantura ini? Kalau di Apa yang paling menarik di jalur Pantura? Di Pantura itu banyak Mbak sebenarnya yang kita, karena memang ini kan sudah lama jalur ini, sudah lama yang memang jalur arteri lama, jalur logistik yang sudah dilalui sebelum ada tol oleh para pengguna jalan. Itu kalau contohnya di Jawa Barat itu nanti ada di Kabupaten Subang, itu Pamanukan, itu ada penangkaran buaya. Itu makin kesini makin banyak dikunjungin oleh para wisatawan terkait penangkaran buaya itu. Terus apa lagi Pak? Mungkin kalau di Jawa Barat nanti ada lagi itu ketika kita masuk kota Cirebon itu namanya ada keraton, wisata keraton. Betul. Keraton Kasepuhan di situ ada. Terus ada wisata kuliner juga yang pasti di situ ada Nasi Apa kucing, nih? nasi Nasi kuya, jamblang. oh nasi jamblang nasi ya. jamblang. Oh bukan nasi kuya apa? Nasi jamblang, Mbak. Oh nasi Nasi kucing jamblang. daerah mana ya? Jawa Tengah kayaknya, Oh Mbak. beda daerah. Iya. Saya makan nasi siapa kemarin ya? Oke ada nasi jamblang terus. Ada nasi jamblang, ada empal gentong. Nah, Oh, itu enak tuh. betul. Iya. Jadi Makanya ini nanti Mbak Lela kapan-kapan jalan-jalan. Oh, ke Pantura. siap. harus Oke. kita ya. Heeh. Kita harus nyoba jalur Pantura. Jadi buat ini nih, buat sahabat PUPR, kalau mau lewat jalur Pantura, jangan lupa destinasi wisatanya ada keraton, ada empal gentong, terus ada empal apa lagi Pak? Empal buaya tadi. empal buaya, segala macam ada ya. Terus selain itu Pak, ada apa lagi yang paling Ya. menarik di Pantura? Kalau kita masuk ke Jawa Tengah itu kan karena di sepanjang pantai semua, pantai utara Jawa, mungkin yang terkenal itu nanti di Jawa Tengah itu ada Pantai Kartini lah. Pantai Kartini. Iya. Nah ini menarik loh, itu terkenal. Ya, Tapi kok Lilis nggak tahu? Itu karena di daerah Jepara kan kelahirannya Tera Kartini, itu ada pantai namanya Pantai Kartini. Mungkin kalau kita makin ke timur lagi makin banyak lah. Banyak Nah, pantai, itu ada. cuma memang wisata pantai semua Mbak. Betul. Belum wisata kulinernya gitu. Ya, Kalau di Jawa Tengah ketika kita masuk Tegal, itu Wah. wisata kulinernya. warung Tegal nih, warteg. Di Jakarta juga banyak Pak. Tapi kalau di Tegal namanya bukan sorry. warung Tegal Mbak. Warsun, aja. apa? Warung nasi. Warung nasi. Karena emang di Tegal ya. Di Tegal. Iya. Nah, itu ada kalau di Tegal itu ya yang terkenal itu adalah sate batibul. Terbuat dari daging buaya Kambing. lagi. Oh dari Daging kambing. Itu daging kambing muda, itu makanya namanya batibul, Apa itu itu, Pak? Panjangan lagi. bayi 3 bulan. Oh my god. Kirain balita. Ternyata ada batibul. Ada. Batibul. Bayi Iya. 3 bulan Jadi dimasak. masih empuk gitu. Udah disate Pak. Iya. Berarti, ya masih remaja Pak, masa depannya Iya. masih panjang. Jadi, kapan kita cobalah. Siap. Oke. Tuh, ini Jangan menarik lupa. ya. Nih sahabat PUPR, pokoknya Pantura nih menarik sekali karena udah jalurnya nyaman, sekarang dan yang pas cepat, dan yang pastinya juga ini yang paling menarik destinasi wisatanya. Jadi karena banyak, kita mau healing tuh enak Iya, gitu. healing. Ya, healing bisa ketemu buaya, ketemu Kartini itu kan di jalur Iya. Pantura nih. Terus berakhir dengan Dengan sate makan bayi 3 bulan. batibul. Bayi kambing ya, tolong diperjelas. Nah ya. Sebentar, ini tadi podcast tentang apa ya? Kok jadi makanan semua? Iya, ini namanya bingung, lupa. podcast tentang betul. Tapi ini benar banget loh, Pak Kak Nunu, Kak Laila. Jadi di mana podcast ini para sahabat PUPR nih tahu kalau ternyata Indonesia nih bagus. Oh, pastinya. Apalagi yang pada mau healing kan biasanya perginya ke kota-kota yang terkenal gitu ya, kayak Bali, Lombok. Nah sekarang ini kalau mau healing cukup aja cobain jalur Pantura. Udah bisa healing bermacam-macam tempat maksudnya ya. Iya. Betul. Heeh.
Kalau kelebihannya selain karena memang ini sudah lama jalur Pantura ini mungkin waktu tempuhnya Mbak lebih cepat. Lebih cepat karena di sana sebagian besar sudah 4 lajur dengan ada median, jadi aman lah buat pengendara jalan itu. Sebagian besar itu sudah 4 lajur kalau untuk jalur Pantura ini. Jadi waktu tempuh ya bisa lebih cepat lah, bisa lebih cepat. Tapi bukan berarti Pansela kurang menarik ya kan Pak? Nah, ini nanti kita bahas lah. Bahas dong. Pantura yang istilahnya jalur baru didengung-dengungkan ini dengan itu Saya tim jalur Pansela, penuh Pak. sensasi lah. Nah, sekarang mari kita bahas tentang Pansela. Nah, kalau tadi menariknya Pantura banyak destinasi wisata yang memang sebagian orang udah pada tahu. Kalau di Pansela Pak, yang paling menarik dari jalur Pansela ini apa? Menarik semua gitu. Semua. Menarik semua. Jadi dari ujung barat sampai ujung timurnya itu menarik, itu bisa kalau kita memang cocok lah. Tadi yang seperti Mbak bilang, kalau anak sekarang wah healing ya. Healing ya. Healing itu dari mulai barat, dari mulai Banten itu bisa nanti ada Muara Binuangen. Nah, catat nih, Muara Binuangen. Sok, catat sahabat PUPR. Terus Instagramable dan TikTokable ya Pak? Iya. bisa dilihat nih di fotonya nih, ada nih Muara Binuangen. Iya, itu ketika kita di Pansela itu nanti masuk perbatasan Jawa Barat itu ada mungkin yang banyak orang juga belum tahu. Apa itu Pak? Banyak Catat, belum tahu. Catat itu. Kita Langsung begitu catat nih, Pak. masuk dari perbatasan Banten ke Jawa Barat ada namanya Puncak Habibie. Wow. Nah, Tadi ini Kartini, sekarang Habibie. ada Puncak Habibie. Itu kurang lebih 2 kilo atau 2-3 kilo dari setelah perbatasan Banten Jawa Barat itu. Jadi kita bisa memang sekarang belum dikelola dengan baik oleh Pemda. Tapi ketika kita berdiri di situ kita bisa melihat kawasan Pelabuhan Ratu. Jadi dari mulai bukit sampai dengan laut-lautnya kapal nelayan itu. Sebentar. Berarti kalau kita pengen lihat betapa indahnya Pelabuhan Ratu, cukup naik Ke Puncak Bukit Pak Habibie. Gimana sih Pak maksudnya? Puncak Habibie. Puncak Habibie. Aduh, astagfirullahaladzim ya. Ya. Berarti ini adalah salah satu destinasi wisata yang mungkin banyak sahabat PUPR belum tahu juga. Saya ke sana minggu depan. Harus ke sana kita Ditunggu ya. Mbak Laila dan Siap. Mbak Lilis. Nah, selain ada Puncak Habibie, ada puncak siapa lagi? Mungkin Puncak Ainun gitu, Pak. Nah, itu kan istilahnya topnya. Kita lah ketika masuk Jawa Barat turun ke kawasan pantai, kita langsung wisata yang terkenal, Pelabuhan Ratu. Widih, itu mah sudah pasti orang pada tahu ya. Iya. Jambal daging gitu kan. Ya kayak saya lah agak kadang bau jambal gitu. Saya baru I'm dengar sorry. ini. Jambal daging apa ya? Itu jambal, Pak. Itu jadi salah Saya tahunya satu. jambal roti. Ya jambal roti Apa jadi maksudnya. jambal Saya daging? tahunya ikan jambal. Iya, yang tebal. Terus ada Pelabuhan Ratu. Nah, apalagi Pak di ujungnya? Nah, ini karena memang ini yang baru didengung-dengungkan 3-5 tahun terakhir ini, jalur Pansela banyak pantai-pantai yang menurut saya indah lah. Itu perlu dieksplor lebih lanjut, dan sensasinya ketika kita lewat sana pokoknya ya saya tidak bisa gambarkan lah. Indah lah Ya, pokoknya. jadi kalau istilahnya saya monitoring, melakukan kunjungan ke lapangan, pulang pergi saya lewat situ, waduh, Healing tantin. indah lah pokoknya. Jadi ada pantai Ranca Buaya, lalu nanti ada di kawasan Cipatujah sampai dengan Pangandaran. Selain itu masih banyak sih sebenarnya yang bisa dikunjungi. Terus langsung di Jawa Tengah itu yang baru itu ada Pantai Manganti, lalu di Jogja ya Parangtritis, Pantai Baron, sampai dengan nanti ke Jawa Timur itu. Wah, kalau gitu kalau mudik saya nggak mau lihat situ Pak. Soalnya nanti nggak nyampe-nyampe, saya sibuk ke pantai sama makan-makan. Iya benar Nggak sampai juga. rumah. Iya benar juga. Tapi benar loh sahabat PUPR sekarang pada tahu ya kalau sebetulnya setiap bebas jalur manapun yang kalian tempuh, di setiap jalurnya punya keunggulan masing-masing, baik itu lewat Pantura maupun juga lewat Pansela. Nah, ini nih yang perlu kita perhatikan buat sahabat PUPR yang sekarang ini ingin menggunakan jalur Pantura dan juga Pansela. Itu tantangan apa aja sih sebetulnya kesulitan? Katanya nih, saya dapat informasi nih Pak, di Pansela nih agak sedikit horor, kalau bahasa Inggrisnya mah keung gitu katanya. Berarti itu tuh mitos ya Pak ya? Atau mungkin Bapak sebagai yang punya kawasan lebih paham lah. Gitu. Ya mungkin sebagian pengguna jalan menyampaikan bahwa jalur Pansela itu horor. Ya saya bilang itu bohong. Jadi Hoax, mungkin ya? karena dibilang horor, memang jalur Pansela ini relatif sepi. Hambatan samping tidak ada,
Nah, mungkin karena baru juga jalur ini istilah didengung-dengungkan 3-5 tahun ini, untuk rest area dan SPBU ini hanya di beberapa tempat saja, jadi tidak kayak seperti di Pantura lah, setiap kota ada. Betul. Nah, kalau di Pansela ini karena penerangannya juga masih kurang, jadi orang menganggapnya horor, tapi aman. Saya bolak-balik di situ jam 2 malam, jam 3 malam, itu aman, tidak ada begal. Nah, itu yang alhamdulillah penting paling ya. penting. Jadi kalau misalnya mau mudik, mau menjemput sang kekasih, ya bebas lewat jalur mana aja. Jadi yang namanya Pansela katanya horor, itu mah hanya hoax. Dan juga mungkin dibilang horor ketika kita lewat situ malam, lewat jam 8, nah sudah di atas jam 8, itu karena kita lewat di pinggir pantai selatan itu. Jadi deburan ombak itu terdengar. Jadi mungkin itulah yang dibilang horor ya. Kalau berdua romantis, kalau sendiri horor. Horor ya? Tiba-tiba ada suara gamelan. Iya, mohon izin Pak, itu kalau sendiri nggak deket pantai di mana-mana juga terasa horor. Mau di kota, mau di kampung, mau deket pantai, kalau sendiri tetap horor Pak. Ya, jadi kalau selain itu mungkin Pansela itu keterbatasan pelengkap jalannya itu dan rest area maupun SPBU. Di luar itu aman lah. Tapi dilihat kemarin ketika persiapan jalur Lebaran, ini sudah pemerintah daerah menggaungkan untuk membangun kawasan di Pansela itu. Wah, jadi semakin berkembang lah di kawasan selatan Jawa itu. Oke, menarik sekali. Nah ini terkait ke PUPR-nya nih Pak. Ada nggak sih Pak PUPR ini rencana untuk membangun atau membuat sebuah ikon wisata, baik itu di Pansela maupun di Pantura? Dalam waktu dekat-dekat inilah. Mungkin kalau ikon wisata itu perlu kolaborasi maupun koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini kami dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat, dalam hal ini Ditjen Bina Marga, ini kami mencoba mencari lokasi-lokasi rest area. Nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah. Di situ nanti mungkin di situ ada kantor perwakilan dari Bina Marga, PPK setempat untuk memonitor jalan di situ. Tapi nanti seperti contohnya rest area puncak, nanti dari Pemda mengembangkan kawasan itu, misalkan nanti ada pedagang ataupun apa masuk situ. Jadi mungkin kedepannya akan semakin ramai jalur Pansela ini. Dan mungkin ada program kita juga, ini mohon maaf saya berbicara Jawa Barat, kalau memang di Jawa Barat ini memang ada beberapa segmen belum standar, terutama di perbatasan Banten Jawa Barat. Tahun ini kita ada program. Apa tuh Pak? Jadi ada 2 program, itu pelebaran jembatan. Pelebaran jembatan, ada 14 buah jembatan yang belum standar, akan kita lebarkan. Perbaiki ya. Jadi mungkin penggantian Mbak, bukan perbaiki. Oh diganti? Iya, karena masih ada lebar jembatannya ini masih ada yang 4 sampai 4,5 meter. Nanti kita, jadi kalau makanya dibilang horor juga, kita kembali lagi ke horor, ada beberapa titik di jalur Pansela ini ketika melewati satu jembatan itu harus bergantian mobil. Karena lebar badan jalannya ini ketika di jembatannya ini hanya 3 meter seperti itu. Jadi berapa nanti Pak? 7 meter. Jadi ketika pas-pasan ya sudah bisa lah ketika dari 2 arah itu pas-pasan. Itu ada 14 jembatan yang akan kita tanganin di tahun ini. Itu jembatan Cibareno CS dan jembatan Cilangla CS. Cakep. Apa tadi? Cilang apa? Cibareno CS. Kenapa dibilang CS? Karena ada banyak. Kalau untuk Cibareno CS ini ada 9 jembatan. 9 jembatan. Jadi CS-an ya gitu ya? Iya. Kayak kita kan namanya gitu. Lilis CS. Sakit. Oh jangan dong. Nah, tapi yang pastinya sebelum kita tutup mungkin Kak Laila ada yang mau ditanyain lagi nggak? Penjelasannya itu sudah bikin saya mengerti loh semuanya. Belum ada dari saya. Oh ya udah gini. Tapi Pak, ngomongin yang namanya mudik, ngomongin yang namanya apalagi kan sebentar lagi nih Idul Adha nih Pak, atau mungkin juga hari-hari besar, hari raya yang lainnya gitu kan. Apa yang harus kita siapkan? Yang kalau misalkan kita ingin melalui jalan Pantura ataupun juga Pansela, apaikah mobilnya, apa yang harus kita perhatikan ketika kita akan melewati jalur tersebut? Apakah iman yang kuat, hati yang ikhlas gitu kan? Kita harus tahu dulu sebagai Bapak, sebagai pemilik kawasan yang sering bolak-balik sana gitu. Iya, jadi mungkin kalau terkait tadi dari mulai mudik, terus tadi Mbak Lili sampaikan untuk persiapan liburan ataupun Idul Adha yang dekat ini, ya kami mohon ke para pengguna jalan, yang pertama kan
kendaraannya. Pastikan kondisi kendaraan ini sih Lunas jadi ya kepo- Pak ya. Jadi ini ya. Ya. Jadi kayak Pastikan kendaraan apa Pastikan Pak lunas, jangan kendaraannya sampai lunas. ditarik ketika mudik. Aduh, ijazah sakit hati Pak. Iya. Jadi pastikan kendaraannya gimana nih Pak, sehat ya, gitu. ya harus sehat lah dari mulai bannya atau apanya. Karena kan jalur Pantura ya, jalur Pantura maupun jalur Pansela ini kecepatan rata-ratanya itu kalau di beberapa titik itu bisa mencapai 80 km per jam. Jadi sangat nyaman. Jadi tetap perlu kehati-hatian maupun kesiapan dari kendaraannya, maupun kesiapan dari pengemudi jalan. Nah, itu dia. Jadi bijaklah dalam berkendara, apalagi melewati jalur Pantura ataupun juga Pansela. Karena sekali lagi ingat, berkendara di jalur tersebut bukan hanya kalian saja, bukan hanya minibus, tapi juga ada truk-truk besar juga katanya lewat situ juga Iya, ya Pak? kalau Pantura itulah salah satu tantangan buat pengguna jalan di Pantura. Mungkin akan sering berhadapan ataupun nanti ketemu dengan kendaraan-kendaraan berat. Ini yang menjadi tantangan kita sebagai penyelenggara jalan terkait truk-truk besar ini. Jadi untuk odol Mbak, zero odol. Zero odol. Bukan Apa? bukan pasta gigi. Tapi Apa, Pak, odol, Pak? Over dimension, overload. Itu yang sering menjadi tantangan kita untuk menangani jalan di Pantura. Itu tantangan kita salah satunya. Selain mungkin drainase, ini juga kami drainase karena perilaku dari masyarakat sekitar. Jadi sebenarnya sudah ada drainase kita bangun ini di sepanjang jalan Pantura, tapi karena perilaku masyarakat, drainase ini ditutup. Jadi ketika hujan lebat, airnya itu tidak mengalir ke drainase, jadi menggenang di jalan kita. Itu mungkin jadi catatan buat para pengguna jalan ketika kondisi hujan lebat, mungkin harus tetap waspada, hati-hati ketika melewati daerah genangan-genangan. Oke, siap tuh kan. Sekarang sahabat PUPR udah pada tahu ya, terserah deh mau lewat jalur mana. Oh iya, jalur Panselanya. Oh, kalau itu tadi lewat Pantura. Kalau lewat jalur Pansela, apa yang harus disiapkan nih Pak? Harus disiapkan ya mungkin sama seperti dengan di Pantura. Cuma mungkin kalau di Pansela itu harus lebih hati-hati karena memang Kenapa, sepi. Pak? Relatif tidak ada hambatan samping. Malah jadi lebih cepat dong Pak nyampe. Iya. Iya, relatif sepi gitu. Jadi Tapi ketika harus lebih sore hati-hati. kadang-kadang itu iya Mau karena kemana? memang jalannya sudah mantap kan karena iya, relatif iya. baru, Jalannya bagus sepi. ya, Pak, udah. Jadi relatif tidak ada hambatan samping karena kan siap. pemukiman, kawasan industri belum ada. Beda dengan Pantura kan itu tercampur lah. Sudah. Ada sepanjang jalan Pantura itu banyak melewati pemukiman maupun kawasan industri. Jadi Betul. hambatan sampingnya itu relatif lebih besar. Betul. Cuma mungkin yang perlu diwaspadai kalau di Pansela itu satu, Apa tuh Pak? itu rawan longsor. Oh. Tapi hanya di beberapa titik. Di Iya, beberapa iya, titik iya, itu iya, iya. terutama ketika dari perbatasan, kalau untuk Jawa Barat itu perbatasan dari Banten, daerah Cibareno itu sampai Pelabuhan Ratu. Tapi ketika sudah turun dari Pelabuhan Ratu ke sana itu kan relatif pinggir pantai, tidak Iya. ada perbukitan. Nah, itu Aman lah ya. seperti itu. Jadi hanya mungkin tantangannya pengemudi harus hati-hati terkait longsoran. Itu juga yang jadi PR kita. Benar. Seperti itu. Jadi intinya sebetulnya mau kemanapun jalurnya, ingat tetap bijaklah berkendara. Jangan suka waspada. Jangan sampai ya, yang penting aman gitu ya Pak ya, harus bijak ya. Penting bijak berkendara dan hargai pengendara yang lainnya. Tapi yang pastinya sekali lagi di sini juga tentunya Pak Nunu dari PUPR, sebelum kita tutup, tadi kita udah bahas tentang kelebihan. Kita udah bahas tentang tantangan di setiap jalur Pantura dan juga Pansela. Ada nggak Pak yang ingin disampaikan sama anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak zaman now, para sahabat PUPR yang terkait tentang jalur tadi, Pantura dan Pansela? Ya kembali lagi mungkin ke teman-teman mungkin yang lihat nanti podcast ini, sebagian besar pasti kan pengguna jalan gitu. Ya tetap sebagai pengguna jalan kita peduli dengan jalan kita. Jadi jalan ini bukan kewajiban Bina Marga maupun PUPR, tapi pengguna jalan itu sendiri. Betul. Ini termasuk diantaranya Mbak, mungkin masyarakat. Ya itu tadi yang saya kembalikan lagi, menutup drainase. Ini keterlaluan banget, jangan suka ditutup lah ya. Ya, Apalagi menutup pintu ke drainase. hatimu, aduh bahaya ini ya. Ya, terus yang terakhir mungkin ya, seperti pesan Pak Menteri, jauhi narkoba. Itu pasti harus. Jangan sampai berkendara sambil bawa narkoba, bahaya, itu bahaya banget ya. Ya sudah kalau begitu, Kak Nunu terima kasih banyak. Kak Laila mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Kak Laila?
Nanti saya telepon aja. Ya, oh telepon lagi ya, ya sudah. Saya tunggu teleponnya dan saya tunggu kita menikmati sensasi jalur pansela. Iya, dan yang pastinya juga untuk sahabat PUPR, jangan lupa nanti kita ketemu lagi juga. Mungkin abis ini kita bisa syuting Pak di Pansela ataupun juga di Pantura. Ya, itu banyak iya. destinasi lah. Nanti kita mulai dari Puncak Habibie. Cakep. Ya udah. Kalau begitu sekali lagi hari ini sebelum kita ke Puncak Habibie, saya mau ingetin lagi nih, jangan lupa untuk seluruh sahabat PUPR untuk like, subscribe, and comment. Kali aja mungkin di sini ada yang udah pernah ke Puncak Habibie atau pernah melewati jalur Pantura dan juga jalur Pansela. Jangan lupa nih, buat kalian yang punya informasi atau pengen tahu informasi terkait PUPR, kalian jangan lupa ya untuk follow semua sosial media PUPR dari mulai Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, website. Nah, harus di-follow semua ya. Ya udah deh kalau begitu sekali lagi sebelumnya Pak Nunu terima kasih banyak sudah memberikan banyak informasi tentang jalan, baik itu jalan nasional, jalan berdasarkan status. Jangan sampai kalian yang nonton sahabat PUPR inget jalan aja ada statusnya. Masa kamu enggak? Aduh. Kalau begitu saya Lilis, I'm sorry. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Saya Enji Aditya. Laila. Dan juga Nunu Nugraha. Kak Nunu Nugraha, kita pamit dan sampai jumpa. Dadah. Bersama PUPR